Halo, aku Angga. Halo, aku Jiha. Kalau kenal tuh sebelum pacaran tuh udah kenal. Kalau pacaran tuh kurang lebih 6 tahun baru nikah. Sebenarnya kalau kenal sih kayaknya ya, itu dari tahun 2013 sebenarnya. Baru pacaran itu tahun 2016 ya, sekitar 6 tahun yang lalu berarti. Tapi yang kenal duluan Jiha. Sebenarnya bukan kenal sih, tahu Angga ini sebenarnya dari tahun 2010 waktu aku SMA. Cuman kenalnya itu dari tahun 2013 karena kita satu circle pertemanan. Jadi teman Angga temanku juga, teman aku teman Angga juga. Beda 4 tahun. Jadi Angga itu Sekarang udah 31. 31, aku 27. Jadi beda 4 tahun. Jadi sekitar 12 tahun yang lalu aku tuh udah tahu Angga sebenarnya. Duluan aku yang tahu. Angga. Kalau kenal kan udah lama. Emang udah satu circle temenan. Tapi waktu satu circle itu belum ada ngelirik-lirik Jiha sih. Dan kebetulan kita juga jarang ngobrol. Kalau ngobrol juga nimbrung teman. Sebenarnya Angga ini nggak talk aktif. Jadi lebih banyak diam. Jadi kalau ngomong pun dia ikut nimbrung sama teman-teman. Ada satu momen waktu itu ketemu Jiha di kafe-kafe lagi nongkrong. Terus pas sampai di sana ada Jiha duluan. Jiha mungkin agak kurang nyaman. Terus dia pulang. Iya. Karena cowok semua. Kebanyakan cowok. Terus juga udah malam banget kan. Nah yang pas dia pulang itu mulai ngelirik lah waktu itu. Udah nanya-nanya sama temen. Terus temen dia ini yang cowok sering nginep di rumah aku. Sering teleponan juga, video call pas di rumah aku. Di momen itu aku masuk-masukin sedikit-sedikit buat PDKT. Menunjukkan bahwa dia itu ada gitu. Modus-modusnya itu waktu itu aku punya satu usaha street food, Dr. Sandwich. Mau minta bikinin logo buat usahanya. Yang sebenarnya dia udah punya logo. Iya. Gitu. Basa-basinya minta bikinin logo. Terus aku kasihkan desain ke dia, kasih tunjuk nih desainnya kayak gini. Ternyata yang aku bikinkan itu nggak dia pakai. Kecewa ya, jahat banget. Karena kan modus. Ya kan namanya modus ya. Dia sebenarnya jarang hubungin gitu. Kalau sering hubungin kan nanti ilfeel ceweknya. Oke, 2015 belum ada WhatsApp, jarang orang pakai WhatsApp. Jadi waktu itu zaman lain. Aku ingat tanggal 23 Desember 2015. Pertama ngechat yang minta logo. Terus kita berjalan kayaknya sekitar 2 bulan. Sebenarnya nggak ada kapan jadiannya. Si Angga mulai nanyain kejelasan hubungan ini mau dibawa kemana. Gitu. Iya. Kita ini apa, maunya gimana? Kata aku bilang kan. Kalau tanggal tepatnya jadian kayaknya nggak ada. Nggak ada gitu. Tapi kayaknya sekitar bulan Maret itu kayak udah tahu nih kejelasan hubungan masing-masing itu kayak gimana. Dan dia minta izin sih sebenarnya. Boleh nggak aku jadi pacar kamu gitu? Ya sebenarnya bukan nembak ya, tapi lebih ke minta izin ya kan. Sama-sama nyaman kan, lanjutin aja gitu. Lucunya. Kalau bosan itu pasti ada. Bosan itu pasti ada. Kalau aku cara ngatesinnya biasanya aku baca-baca chat awal PDKT. Aku baca lagi kayak seru juga nih. Kalau misalnya balik ke awal ya udah akhirnya terus aku ada rasa lagi gitu. Kalau aku sih kalau bosen kalau aku emang bosenan orangnya. Tapi makin tua bosennya itu udah nggak kayak anak kecil lagi. Kalau anak kecil kan bosen putus. Kalau aku sih mikirnya bosen tuh ya udah tetap jalanin. Nanti ada masanya lagi, nanti naik lagi tensinya nanti bisa. Kalau bosen putus ya namanya belum dewasa lah. Tapi kalau dia bosen malah dia yang lebih sering ngajakin ketemuan sebenarnya. Kalau aku malah nggak pengen ketemuan kalau bosen. Gitu. Oke. Kayak berbanding terbalik ya. Oke. Sweet. Udah kamu dulu lah. Kalau aku lihat sosok Jiha tuh kayak mamaku. Itu aja sih, sesimpel itu. Oh my god. Dia selalu memandangku seperti mamanya. Ini lebih kayak mama, kenapa jadi memilih Angga gitu kan. Dia ini
Pertama orangnya aku lihat penyayang karena dia nge-treat mamahnya tuh kayak treat like a queen gitu. Jadi dia benar-benar menghormati mamahnya. Jadi aku ngeliatnya sama mamahnya aja ngehormatin, ngehargain, apalagi sama aku gitu. Terus sama keluarga aku juga sayang, apalagi sama mama abah tuh ya kayak nggak peres gitu loh, nunjukin sayang beneran tulus gitu. Yang kedua dia orangnya bertanggung jawab. Karena aku kan nemenin Angga itu sebenarnya dari nol, dari yang dia nggak punya apa-apa ya sebenarnya kan gitu. Iya punya usaha itu juga kayak ngerintis. Sebenarnya Angga ini macam-macam dulu usahanya, dari yang street food, terus sempat buka ponsel juga, terus jualan es krim roll itu, terus clothingan juga pernah, sampai akhirnya dia punya dekorasi sendiri kan sekarang. Jadi aku ngeliat perkembangan dia dari awal sampai sekarang kayak membuahkan hasil. Jadi aku merasa wow, nih anak memang bener-bener bertanggung jawab nih apa yang dia apa sih Le? Ya mau gitulah itulah. Belum. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Kan Desember kemarin ya, tanggal 17. Baru 2 minggu yang lalu. Belum sebulan. Kalau dari aku sih yang berubah masih bangun ada orang di samping. Kan yang kerja dia duluan. Kalau aku kan kerjanya fleksibel. Kalau dia kan kantoran. Kalau pagi dia yang duluan kerja berangkat. Jadi dia bangun, salim, udah itu sih yang bedanya. Belum banyak perubahan sih yang dirasakan karena masih baru banget. Bedanya itu lebih sering ketemu jadinya kalau di rumah. Terus juga kalau pulang kerja tuh kayak akhirnya ada temen cerita nih, karena kan aku emang anaknya kalau apa-apa tuh suka cerita sama Angga gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa kayak harus ada dia nih di rumah, pas sampai rumah harus lihat muka dia nih karena aku pengen cerita terus. Aku sekali ke Itu satu dah. Satu dah. Mau duluan terus. Menyebalkan, selengean. Setelah aku nikah, aku tuh benci banget kalau suatu barang yang udah aku tata di situ dia taruh di mana-mana, nggak beraturan. Itu selengean bukan sih, selengean kan, kayak nggak rapi ya kan, taruh ini taruh sini taruh situ kan kesel Cak. Kamar aku tuh udah rapi terus diberantakin, kayak jadi overthinking kalau tiap keluar rumah. Tadi aja Cak tuh kotak sepatu berantakan ke sana kemari. Aku sebelum kesini makanya agak telat kan, tadi aku beresin dulu. Kayak nanti aja diberesin. Sama aku sering pakai itu celana pendek, biasanya dia ngomel. Iya, aku paling nggak suka kalau dia pakai celana pendek. Tapi di momen-momen tertentu ya. Biasanya dia kadang ketemu klien celana pendek itu nggak sopan, aku bilang gitu. Ganti celana panjang gitu. Sebenarnya kalau kliennya kayaknya nggak apa-apa ya, cuman kan kita ngelihat orang itu kan dari tangible-nya kan, dari kerapian berpakaian itu kan first impression orang kan. Nah aku tuh nggak suka. Iya kan? Mulai panas ya. Mulai ada emosinya. Mulai ada emosi gitu. Yang ketiga, dia nggak talkative. Kadang aku suruh ajak ngobrol gitu loh. Maksudnya sama orang. Soalnya dia harus pinter ngomong karena kan dia punya usaha dekorasi kan. Jadi maksud aku tuh lebih talkative lagi gitu sama klien gitu. Nggak sama klien aja ya, sama teman-teman juga gitu, sama aku juga. Jangan nunggu aku dulu gitu, ngajakin ngomong duluan. Tapi sekarang udah mulai ini ya, mulai talkative lah. Tadi yang menyebalkan dari Jiha tuh, aku tuh nggak sukanya kalau dia lagi ngambek horor. Diam. Maksudku tuh kalau marah tuh yang ngomong aja, tapi ya udahlah. Tapi itu juga hal yang aku suka karena mama aku gitu. Dia kalau ngerjain sesuatu mungkin perlu mood, sedangkan itu padahal tanggung jawab dia. Nggak bisa semuanya ngikutin mood. Kalau tanggung jawab kita kan mood kita gimana aja harus tetap dikerjain. Ya itu aja sih, dua aja. Anak kemudian sih.
Kalau dia marah tuh kita ngomong apa aja udah nggak didengerin. Gak mau, aku nggak mau denger sampai mood aku balik sendiri, baru aku ngajakin ngobrol dia. Iya nggak ada cara, karena aku marahnya diem. Harus didiemin juga. Harus didiemin juga, karena kalau dia ngomong terus, aku yang makin gondok gitu, makin males ngomong. Mending dia diemin aku, tapi nanti aku yang ngomong akhirnya sama dia gitu. Ya kalau aku sekarang kalau dia ngambek ya udah diemin. Kalau dulu sih aku karena aku nggak suka dia diemin, aku maksa dia ngomong terus. Jadi ujung-ujungnya malah makin gede berantemnya. Semenjak nikah belum pernah berantem sih, alhamdulillah. Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak ya. Semoga tidak ada. Nanti tunggu 1 tahun yang akan datang gimana hubungan kami berlanjut. Kalau dia tuh, aku sukanya sih dia mungkin emang tipe sih. Dia agak manja orangnya. Kalau aku emang suka cewek manja dan suka manjain juga. Terus mungkin dia juga yang sering ngingetin kalau misalkan aku harus gini, tapi aku nggak kepikiran, dia yang kepikiran itu sih. Sama dia lebih bisa memanage uang kayaknya. Oke, itu penting ya. Kan dalam rumah tangga harus ada bendaharanya, benar nggak sih? Harus ada yang jadi Ibu Sri Mulyani. Sama itu satu lagi yaitu kataku dia itu duplikatnya mama. Kembali lagi ya, Bo. Marahnya dia sama marahnya mama. Senangnya dia sama senangnya mama. Kayak perhatiannya deh. Hal-hal kecil aja tuh diperhatiin sebenarnya. Sebenarnya menurut aku itu bisa. Kalau aku sendiri aku bisa, tapi dia malah nggak mau aku ngerjain sendiri gitu. Malah dia kasih perhatian gitu. Sini aku bantu kayak gitu. Dia helper lah. Terus pekaan. Karena kebetulan aku nggak pekaan orangnya, jadi dia yang lebih pekaan. Dia pekaan, cekatan, penyayang sih tadi kan orangnya penyayang. Oke, jadi guys, momen lucu aja ya yang kita alamin. Jadi waktu itu kita lagi outbound berdua. Itu surprise juga sih. Sebenarnya surprise juga sih, aku nggak tahu tempatnya di mana sih, aku lupa. Di deket bandara yang lama. Ini kan kita seru-seruan kan, di sana kita seru-seruan seharian ya kita tuh ya. Udahlah kita main-main aja di situ. Terus pas kita pulangnya kita mau ke KCG ya. Kota Citra Graha. Di KCG itu kan ada ini. Dia nggak tahu. Jadi di Kota Citra Graha tuh aku pernah lihat ada ikonnya patung Singapura. Itu aku mau ngasih lihat dia. Karena aku tuh lucu-lucuan sama dia, ngecengin dia. Kalau aku pernah ke Singapura gitu. Jadi aku mau ngasih lihat dia patung Singapura. Jadi lewatlah ke situ. Kita kan nggak tahu di mananya. Aku juga belum pernah lihat yang di KCG. Jadi nyari-nyari. Tiba-tiba di mobil jalan masuk Kota Citra Graha. Terus jalannya itu kayak tanah-tanah aja. Jadi aku jalan nggak lihat kalau jalannya itu sebenarnya kebelah gini. Jadi sini jalannya kecil di tengah. Nah aku lewatnya di samping. Jadi mobil tuh nyungsep gini. Nyungsep gitu. Yang ban belakangnya naik. Ban belakangnya keangkat satu. Untungnya nggak kecebur. Kayak panik kan. Aku langsung panik. Ini gimana? Terus bisa turun kan? Nggak ada orang sama sekali di situ, sepi, benar-benar sepi. Itu siang apa sore? Siang. Panas, terik-teriknya tuh panas. Berdua. Jalan nyari orang. Buat bantuin. Terus ada kayak tukang-tukang gitu kayaknya. Terus minta bantuin, narikin. Akhirnya dibantuin. Jadi akhirnya kita nggak lihat patungnya Singapura itu. Langsung pulang akhirnya. Karena kita panik, karena kita takut. Semoga lihat patung Singapura beneran. Bentar, aku lagi mikir. Aku nggak bisa loh lihat mata kamu, nanti aku bisa sedih. Semoga nanti kita sama-sama terus sampai nggak kakek nenek aja, tapi sampai maut. Insya Allah sampai akhirat lah, kalau bisa kita ketemunya di akhirat ya, jangan di dunia aja gitu. Terus apa lagi ya, semoga kamu selalu senang, bahagia sama aku
sama aku juga kayak gitu. Ya kita sama-sama bahagia deh, itu aja. Amin. Aku gugup. Aku yang berkaca-kaca. Aku yang mau nangis. Aku kan biasa ngomong kayak itu.